ongkos pertambahan tenaga kerja itu tidak saja upah tetapi hal-hal lain. Ya. Nah, lihat di situ ini kan adalah marginal product dari tenaga kerja. Makanya menjadi PQ kali MPL sama dengan MFCL. Ya. Nah, ini adalah menjadi MRP, MRPL, dan ini menjadi sama dengan PL. Dianggap sama dengan PL. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Apa artinya ini? MRPL sama dengan PL dan PQ MPL. MPL adalah PL atau upah dibagi harga output. Ya. Upah real harus sesuai dengan produktivitasnya. Ini maksudnya. Jadi kalau Anda memang produktif sekali, ya upahnya harus tinggi. Jika Anda itu tidak produktif, ya upahnya rendah. Upahnya seorang pemalas dengan seorang yang rajin harusnya beda. Kalau ada orang diberi upah sama yang pemalas sama yang rajin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang malas, yang rajin jadi malas. Ya. Bukan orang yang malas jadi rajin, enggak. Orang yang rajin jadi malas. Sehingga harus dibedakan antara upah yang rajin dengan yang malas itu harus beda. Karena produktivitasnya berbeda. Ya, itu dalam ekonomi demikian. Ya. Oke. Jadi ini ekonomi kapitalis nih ya. Udah benar ini ya. Upah real harus sesuai dengan produktivitasnya. Udah benar ini. Ya. Penawaran tenaga kerja diderivasi dari fungsi utility individu terhadap waktu. Ya. Hanya ada 24 jam dipakai untuk bekerja dan bersantai. Jika upah rendah, bekerja lebih sedikit dan bersantai lebih banyak. Jika upah naik, bekerja lebih banyak dan bersantai lebih sedikit. Ya. Kalau Anda dikasih upah rendah, ya Anda akan ngapain sih? Gaji apa? Dikasihnya cuma sedikit, ya ngapain saya kerja serius gitu ya? Ya, kerjanya santai aja. Itu upah rendah. Tapi kalau upahnya tinggi, maka Anda harus bekerja lebih banyak, lebih besar. Karena apa? Karena kalau upah tinggi tapi tidak disertai dengan produktivitas yang tinggi, ya tinggal tunggu pemecatannya, gitu ya, tinggal tunggu pemecatannya. Atau jika Anda punya pekerja yang orangnya bekerjanya itu malas-malasan, ya tinggal pecat aja ya. Sudah digaji tinggi itu malas-malasan, ya tinggal pecat aja. Itu adalah itu maksudnya apa? Jika upah naik, bekerja lebih banyak dan bersantai lebih sedikit. Ini sekarang kita bicara penawaran ya, bukan ini kita bicara penawaran, bukan permintaan. Permintaan tuh ini permintaan nih. Sudah selesai nih, ini permintaan ya, ini sudah selesai. Sekarang penawaran. Tuh. Nah, ini dia. Oke, ya. Nah, jika open, oke ya. Oke, terus ini adalah ini utility-nya adalah seperti ini. Utility ini adalah salary-nya di situ ya. Terus kemudian lebih banyak, upah lebih naik ya, maka bekerja lebih banyak. Ya, ini bekerja lebih banyak. Upah naik lagi, bekerja lebih banyak. Tapi pada suatu saat upah yang naik lagi itu akan justru menurunkan orang mau bekerja. Sehingga L-nya bukan makin rajin tapi makin malas jika dikasih apa namanya dengan gaji seperti ini. Sehingga ini disebut dengan backward bending supply. Bentuknya seperti ini. Ya, supply. Supply kan dari kiri bawah ke arah atas. Itu adalah backward bending supply. Dalam persaingan sempurna,
penawaran tenaga kerja sama dengan garis horizontal. Ya, karena yang mau kerja banyak gitu ya, jadi garisnya horizontal. Bentuknya seperti ini. Ya, suplai tenaga kerja yang sempurna, persaingan sempurna. Jumlah tenaga kerja begitu banyak dan mereka tidak dapat menentukan upah. Bagi pengusaha tidak dapat menentukan upah karena upah dipengaruhi oleh pasar. Ya, jadi itu. Nah, terus kemudian ini adalah yang ini ya, ini kemudian ini dibuat begini, ini adalah demand tenaga kerjanya ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. L-nya adalah L1, kemudian upahnya adalah V1. Oke. Yang perlu diketahui adalah MR sama dengan ini. MRP dan seterusnya. MCL. MCL itu juga sama dengan MRCL. Oke, ini MRCL. Oke. Ya. Nah, ini kan gini ya. MRCL itu kan do C per do L. Gitu ya. Padahal C itu adalah PL kali L. Gitu ya. Plus fixed cost gitu. Maka jika do C per do L itu artinya do PL per do L kali L ya, dikali dengan ditambah dengan do L per do L kali PL. Jadi di sini sama dengan do PL per do L kali L ditambah PL. Sama kan? Oke, saya teruskan. Pasar input kapital pada dasarnya tidak berbeda terlalu banyak. Keputusan perusahaan menggunakan kapital tergantung dari tingkat bunga dan tingkat harapan keuntungan. Untuk suplai kapital tergantung dari ketersediaan dana dari lembaga keuangan. Ya, ketersediaan dana dari lembaga keuangan. Ketersediaan dana tergantung pula dari ketersediaan rumah tangga untuk menabung. Ya, itu adalah mengenai suplai dari kapital. Baik, waktu itu, nah kita ketemu lagi Senin ya. Jadi di sini yang nggak masuk, sebentar kita lihatnya dulu. Ada berapa orang sih yang 34 ya, 34. 34 di sini 37. Jadi sudah ada yang menghilang. Ngilang ya, sudah ada yang ngilang. Oke. Sudah ngilang ya, jadi ada yang sudah didaftar kemudian sekarang menghilang. Tadi kayak misalnya Adinda, yaitu nggak izin hilang dia sekarang. Ya udah nggak ada ya. Ini Adinda siapa ya? Adinda Putri ya? Adinda Tasya ada? Nggak ikut presentasi. PKN itu apa sih? Walah. Ya. Dulu mungkin dulu zaman saya itu kewiraan kali ya. Oke. Baik, kalau gitu ya tinggal saya tunggu itunya saja. Tunggu. Ini harusnya and show dia discard selesai. Kemudian ini